oleh Pak Andre dalam flyer dalam 1 Korintus ya. Ya Pak Andre, bentar ya, saya buka ya. Firman Tuhan ya, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 11 sampai dengan 18 dikatakan ya. Ini firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk siang ini untuk kita saling sharing, saling menguatkan ya. Apa kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dan tegurannya itu apa ya. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana supaya saya bisa merubah kehidupan ini sama seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan kita pada siang hari ini dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan 18 ya. Saya mungkin bisa bacakan dulu dari ayat yang ke-10 ya. Apa ya? Itu di bawah perikop perpecahan dalam jemaat ya. Tetapi aku ya Paulus ya menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Dalam nama Paulus maksudnya. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptiskannya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Amin. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Itu firman Tuhan yang kita baca bersama pada siang hari ini yang mengarahkan kita dalam sharing skor dari 1 Korintus ya. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Ya. Ada perikopnya, ada pengantarnya. Saya bacakan sebentar. Saya baca, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, oke. Tema besar adalah salib, adalah inti pemuritan. Ini kelihatannya bagian 1. Berarti besok ada salib juga ini, inti pemuritan yang seri kedua. Ini seri yang pertama kelihatannya ya. Firmannya sudah dibaca oleh Pak Karel tadi 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 18. Oke. Kesaksian itu merupakan hal utama yang penting untuk dijaga di dalam pemuritan agar tidak terjadi perpecahan dan saling berkelompok-kelompok. Nah, ini penting. Hal itu sempat dijumpai oleh Paulus dalam pemuritan. Kata Paulus, sebab aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu.
kita harus menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbedaan golongan atau status. Masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Wah, menarik. Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dalam situasi itu, Paulus memberi arahan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini penting ini ya. Bagi mereka yang akan binasa, kebodohan memang. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib harus menjadi inti di dalam sebuah pemuritan. Amin. Oke. Ada 7 orang ini. Di mana ini? Di main room aja. Ini Pak Dokter, ada aktivitas nih yang nggak bisa hadir, Pak Dokter. Lagi ada aktivitas, jadi konsultasi kesehatan besok. Diundur jadi besok, diulang. Mudah-mudahan besok. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Saya kira kita nggak usah bagi breakout room, Mbak. Ada beberapa ini. Nggak usah ya. Oke. Didi ada. Ya, nggak usah. Ya, oke. Oke. Saya lanjut ya untuk ini. Tema kita itu salib adalah inti pemuritan. Ya. Nah, dalam pembacaan kita siang ini bahwa ada Paulus ya, sudah menyampaikan berita gitu kepada banyak orang di Korintus ya, dan murid-muridnya Paulus itu adalah Apolos, Kefas ya. Ini ada orang-orang yang berkata bahwa mereka itu murid Apolos, mereka itu adalah murid Kefas dan sebagainya. Dan inti pemberitaan itu adalah supaya mereka itu tidak terpecah belah, katanya Paulus ya. Supaya ada kesatuan dalam jemaat ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita dari kita bersama-sama siang hari ini, ada Bu Eva ini ya, Ibu Eva apa Pak Eva ini? Si Teku. Pak Eva itu. Bu Eva yang Jakarta, yang kemarin ada bersaksi juga ya. Oh iya. Kemudian ada Ibu Rita Harahap, ada Pak Bambang, ya. Mungkin Bu Rita. Halo Bu Rita. Halo. Ya, mungkin Bu Rita sudah pernah ikut Zoom kompak siang, Bu ya? Sudah. Sudah pernah kok waktu itu. Pernah ya? Ya, berarti Iya pernah. Berarti sudah tahu kan sistemnya kita untuk sharing skor. Ya. Dari pembacaan kita yang hari ini, apa yang kita dapatkan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Maksudnya sistem skor ini ada SKOR, supaya kita tidak melebar, ya, dari tidak melebar kemana-mana, tapi semua terfokus pada pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 11 sampai 18. Jadi kita pakai sistem sharing score tentang kebenaran, S itu kebenaran, kemudian kondisi kita, bagaimana situasi saya sendiri, tegurannya itu apa,
Dan perbaikannya itu apa untuk saya, supaya hidup saya ini sungguh-sungguh bisa menjadi satu contoh teladan, ya. Bisa menuruti segala perintah Tuhan dalam firman yang kita baca siang hari ini. Oke. Saya beri kesempatan Pak Didi, mungkin ada monitor ya. Pak Didi sama Rinda ada monitor ya. Didi nggak Yo, ada. Pak. Ya. Di jalan, Pak. Masih di jalan dia Oke. monitor aja dia. Monitor, Pak. Ya, nanti monitor, ya. kalau ada waktu, Pak. Ya, Pak siap. Chandra, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Nat. Pak Chandra udah ya. Ya, iya. Udah live ya. Pak Chandra udah live. Ya. Saya silakan Ibu Rita harap. Ibu Rita bisa sampaikan sharing score untuk kita siang hari ini. Ibu Rita. Iya, iya. Ya, Ya. silakan Ibu. Untuk Boleh sharingnya. dibuka kamera, boleh dibuka kameranya, Bu. Kebetulan saya masuknya tadi jam 1:30, Pak Karel, karena lowbat Ya. banget ini baterainya. Jadi saya belum mengikuti betul-betul tentang firman Tuhan. Itu. Udah di-sharing dari kemarin kok. Itu sharingnya kan udah dari kemarin tuh. Oh, yang dari kemarin Sharingnya, ya? Pak. Lo kemarin kan itu yang firman itu, yang 1 Korintus. 1 1 Korintus Korintus 1 ayat 11 18 kok. Enggak panjang kok. Pertanyaannya apa tuh Pak Andre? Itu dijabarkan menurut skor. Kebenaran apa yang Mama Ita dapat. Terus Mama Ita ditegur apa lewat firman itu. Kan SKOR tuh loh yang saya kasih tahu kita supaya sharing supaya gampang, kan SKOR. Apa kebenaran apa? Terus tegurannya Tuhan tegur apa lewat firman Tuhan itu. Terus habis teguran perbaikan kan. Perbaikannya apa? Setelah kita ditegur, perbaikannya apa? Lalu komitmennya apa? Itu aja. Ringan saja. Gampang-gampang saja. Gampang saja. Very gampang. Aduh. Ya, sistem skor itu kan gampang. Bukan susah itu. Ya kan? Iya. Iya, apa kebenaran apa yang Tuhan mesti disampaikan tuh? Apa? Bicara apa dia? Ya. Kalau firman ya dan amin ya. Menurut saya ya dan amin. Firman itu. Dia juga yang membuat kita tuh mendidik, mengajar, dan menegur, tadi dibilang menegur. Ya, betul. Dan saya mengatakan bahwa yang ayat 12 nih, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, ini yang saya rasanya belum paham banget gitu loh, belum paham. Yang saya maksud ya, kita bukan golongannya Paulus, Apolos menurut saya gitu ya. Tapi kita golongan yang ditetapkan oleh Kristus, ajarannya, ketetapan-ketetapannya, perintahnya, sehingga kita ya berjalan seperti itu. Kalau seperti Paulus, Apolos itu kan hanya dia mengingatkan kembali. Dia bukan orang-orang biasa juga, dan dia orang-orang hebat lah. Ya, disitulah. Jadi saya masih belajar dan belajar. Itu aja Pak Andre. Ya, kalau teguran ya diingatkan, pasti seperti hari ini kan diingatkan kita bahwa kita hidup ya bukan berdasarkan siapa-siapa, tapi berdasarkan bahwa Kristus adalah di atas segalanya. Itu menurut saya Pak Andre dan Pak Karel. Lalu perbaikannya apa, Bu? Perbaikannya Kan ada itu kebenaran, teguran, perbaikan, dan komitmen. Kan 4 itu aja. 4 aja. Very gampang. Gampang nih, very gampang. Ya. Emang memudahkan ini. Ini sistemnya dibuat mudah. Ya, kalau perbaikan ya kita harus perbaiki. Yang kita nggak tahu, kita nggak bisa, ya kita harus coba.
berdasarkan firman. Memang nggak enak kalau kita ikutin firman ini. Biasanya kita dibilang ya so rohani lah, banyak lah yang kita gitu. So apa kayaknya malah tujuan kita baik akhirnya jadi tidak baik. Tapi buat saya nggak peduli itu. Itulah tentang Amin. kebenarannya ya. Firman itu ya dan amin. Karena kita bertumbuh dan bukan untuk bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bertumbuh itu untuk menjadi suratan-suratan Kristus yang terbuka bahwa Kristus ada dan orang melihat Kristus ada di dalam kita. Itu aja kalau buat saya gitu ya. Jadi eh, perbaikannya ya saya coba setiap hari diperbaiki dengan membanyak baca firman Tuhan. Bukan kebetulan, saya lagi masuk lagi untuk pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu jadi Oke. ya udah berjalan bagus lah gitu ya. Komitmen lah saya di situ, komitmen. Kan ada orang bilang, aduh kok susah ya baca firman aja dari Kejadian sampai aku nggak pernah ini. Memang itu panggilan buat saya untuk membaca firman itu adalah panggilan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu panggilan dan saya merasakan dengan panggilan saya untuk hanya membaca loh. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Tapi saya coba untuk membaca, untuk menaklukkan kedagingan saya bahwa tanggal sekian ini, tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 15 saya harus baca ini. Berapa pasal? Biasanya 3 pasal. Ada yang saya Wow. ngerti, ada yang tidak ngerti. Tapi saya coba untuk menaklukkan kedagingan saya untuk saya belajar membaca aja. Yaitu apa? Ketaatan dan Ya. kesetiaan untuk Amin. membaca. Di situ aja Pak Andre saya. Itu ya sebagai Oke. kesaksian. Iya. Mantap. Mantap. Oke, lanjut Pak Karel. Masih mikrofonnya mati, Pak Karel. Oh ya, sorry. Tema kita itu salib itu inti pemuritan. Dan kalau kita berbicara pemuritan, itu tentu berbicara tentang ketaatan. Nah, seorang murid itu harus taat, tuh, kan? Ya. Bersyukur ya kalau Ibu Rita tadi sampaikan bahwa belajar untuk taat baca firman Tuhan. Ya. Ada baiknya kalau kita bergabung dalam satu komunitas, ya, sama-sama kita baca firman Tuhan, supaya kita bisa saling mengingatkan ya. Ada banyak komunitas untuk baca firman Tuhan, ada yang satu hari itu 2 pasal, ada 3 pasal, dan kalau kita belum baca dan kita laporkan, kita diingatkan. Banyak kali kita juga lupa atau sibuk, tapi kalau kita masuk dalam satu komunitas untuk baca Alkitab, kita ada hostnya dan kita diingatkan bahwa kita belum dibaca. Jadi kita bisa baca terurut mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya. Saya ada beberapa grup baca Alkitab, dan kalau saya belum laporkan bahwa saya sudah baca, itu diingatkan oleh host. Itu ada baiknya untuk kita. Oke, terima kasih Ibu Rita sudah sampaikan firman Tuhan. Sharingnya bahwa kita ini bukan ada bagian dari siapa-siapa, dikatakan sini. Ya. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, ya, atau golongan Kristus, ya. Maksudnya daripada Paulus ini karena ada perpecahan di jemaat di Korintus. Karena masing-masing ada idolanya, ya, ini. Ada idolanya. Sehingga mereka punya idola Paulus, mereka punya idola Kefas, Apolos, dan sebagainya. Paulus ingatkan bahwa semua kita adalah dari golongan Kristus. Karena Kristus tidak terbagi-bagi. Kita adalah satu. Ya. Demikian juga kita di grup ini, ya, grup kompak siang ini, komunitas sepakat siang ini, kita juga satu dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Rita sudah sampaikan sharing untuk kita siang hari ini. Kemudian ada Ibu Rita, Pak Bambang, ada masih
Ada Ibu Sri Mujiati dari Pati. Ibu Sri Mujiati dari Pati. Monitor. Halo Ibu Sri. Ada ya, sudah monitor. Kemudian Pak Didi monitor, Pak Bambang. Ini apa nih? Eva Sitopu, Sitepu. Maaf ya, Eva Sitepu. Silakan sampaikan. Ya, Pak. Ya. Silakan Ibu untuk sampaikan. Ya, halo. Ya, silakan Ibu sampaikan sharing firman Tuhan untuk siang ini. Kalau aku jadi Bisa perpecahan dalam dibuka jemaat. kamera, bisa dibuka kameranya Bu Eva. Boleh? Ya, sebentar, Pak. Ya, kalau aku tadi ini baca yang 1 Korintus ya. 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 Ayat 1 sampai 18 itu kan di sini kan perpecahan dalam jemaat. Jadi makanya di sini kenapa adanya perpecahan, ada golongan Apolos atau golongan Kefas atau aku juga dari golongan Kristus. Jadi perpecahan ini mungkin karena banyaknya masukan-masukan apa ya namanya, aku lupa deh. Masukan-masukan untuk firman Tuhan. Jadi kayak beberapa hari yang lalu itu saya ngelihat di TikTok. Jadi teman saya itu lagi live, dia menanyakan tentang apa sih perbedaan Yahweh Perjanjian Lama dengan Yahweh Perjanjian Baru. Terus aku bilang sebenarnya sih itu tidak ada perbedaannya, cuman karena masih Allah Bapa dan Roh Kudus, aku bilang gitu kan. Tapi mungkin yang satu alirannya beda, yang satu alirannya beda lagi gitu loh. Jadi aku bilang sepertinya kalau kayak gitu nggak perlu diperdebatkan, aku bilang. Jadi intinya kalau di sini ya kita tetap yang kita yakin dan percaya itu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau aku ambil dari hikmahnya ini ya. Mantap. Boleh. Lanjut. Apa? Lanjut. Kebenaran. Terus. Teguran apa, Bu? Tegurannya apa? Kalau tegurannya mungkin gini, tegurannya kalau kita gini loh, tegurannya apa ya? Aku juga ntar. Tegurannya. Tuhan tegur apa itu? Tuhan tegur apa lewat ayat itu? Kan gampang gitu. Tuhan tegur dari pasti dia tegur. Apa dia tegur? Ajarannya jadi kita menegur. Misalkan kayak ajaran apa ya? Di sini kan kita mengucap syukur dan ajarannya seperti ajaran apa sih, pengajarannya aja gitu loh. Kalau aku bilang ya, pengajarannya aja. Jadi ajarannya itu kadang ada yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, tapi ajarannya ada yang membelokkan gitu loh kalau buat aku. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Ya. Terus, lanjut. Nggak apa-apa. Jangan lah, ini orang Batak ini pasti kuat ini. Terus, lanjut. Nggak apa-apa. Perbaikannya, Bu. Jadi kalau perbaikannya itu ya kita harus tetap yakin dan percaya. Jadi setiap kejadian apa yang kita lalui, kayak kita setiap pencobaan pasti kita mendapatkan mukjizat gitu loh. Amin. Iya, udah gitu aja Pak. Komitmen terakhir. Kalau komitmen ya kita sampai mati pun kita harus tetap percaya dan yakin kalau Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Mantap. Oke. Kelihatannya belum paham mengenai skor. Berita bisa dengar saya? Halo, saya jelaskan lagi skor. Mama Ita, bisa dengar saya? Halo. Nggak monitor. Saya mau terangkan ini skor supaya jelas. Supaya masih belum jelas ini skor nih.
Mama Ita, bisa dengar saya? Aduh, nggak dengar. Nanti dia nggak ngerti nanti. Oke, saya jelaskan ya. Bukannya saya paling pinter, enggak. Ini kan skor ini memudahkan kita semua. Apa itu S? S itu sasaran. Sasaran itu apa? Kebenaran. Nah, kebenaran di 1 Korintus 1, 11, 18 ini apa sebenarnya? Ini kan surat. Ya, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus kan. Kenapa? Dia tulis surat itu kenapa? Ayat ini membahas apa? Perpecahan dalam jemaat. Nah, disinilah ya Paulus ini merasa perlu ya memberikan pengetahuan kepada jemaahnya di Korintus ya. Perlu memusatkan perhatian pada Kristus sebagai pusat kepercayaan. Nah, itu 1 Korintus 11, 1 sampai 11 sampai 18. Saya jelaskan bukan saya pintar ya. Saya cuma mempermudah aja. Jadi kebenarannya apa terus? Kebenarannya adalah Kristus sebagai pusat. Pusat ya. Tidak ada itu Apolos, Paulus ini dulu. Nah, inti dari pesan Paulus itu adalah bahwa Kristus itu tidak terpecah. Itu kebenaran. Oleh karena itu jemaat tidak seharusnya terpecah karena pemimpin, karena manusianya. Itu kebenarannya, karena kesatuan dalam Kristus. Karena Paulus itu menegaskan bahwa semua orang Kristen harus bersatu di dalam Kristus. Nggak peduli oleh siapa mereka dibaptis. Itu kebenaran. Ya, ini saya ulangi lagi, saya disclaimer ya. Saya jelaskan ini skor, bukannya saya pinter, enggak. Ini skor ini memudahkan saya. Saya tadinya nggak ngerti. Saya nggak ngerti nih. Kadang-kadang ayat firman-nya apa maksudnya. Setelah saya dengan sistem skor ini sebetulnya memudahkan. Nah, kebenarannya ini Paulus nggak mau ini jemaahnya terpecah. Itu kebenaran. Oke, tegurannya. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya supaya paham. Ini saya kalau Mama Ita harusnya dengar nih supaya mudah. Tegurannya apa? Perpecahan dan persaingan. Inilah Paulus tegur jemaat Korintus karena membiarkan persaingan dan loyalitas pribadi terhadap pemimpin-pemimpin tertentu. Itu akibatnya apa? Perpecahan dalam apa? Dalam komunitas. Padahal dalam komunitas yang sama loh. Ini ditegur ya. Tegurannya itu. Kenapa? Karena fokusnya pada manusia daripada Kristus. Nah, ini tegurannya tertuju kepada kita juga loh. Kepada jemaat karena lebih mengutamakan manusianya, lebih mengutamakan pemimpinnya, mungkin mengutamakan saya. Enggak boleh. Ini pesan Injil ya yang sejati. Nah, perbaikannya apa? Ya, perbaikannya ya kita harus memusatkan perhatian pada Injil. Ini Paulus kan menyerukan pada jemaatnya di Korintus tadi kan, untuk kembali memusatkan perhatian pada Injil Kristus, bukan pada siapa yang menyampaikan. Nah, ini dia. Jadi menghindari apa? Kebanggaan dalam hal apa? Kepemimpinan manusia. Menghindari sehingga pemimpin itu menjadi apa? Figur sentral. Ya, mengingat bahwa hanya Kristus yang seharusnya menjadi fokus utama. Nah, komitmen, ya kita harus jaga kesatuan dalam Kristus. Berkomitmen untuk jaga kesatuan dan kerjasama dalam jemaat, dalam mengutamakan kesamaan ya dalam Kristus daripada perbedaan dalam kepemimpinan manusia. Jadi poinnya ya kita harus menghargai peran setiap orang. Menghargai bahwa setiap orang tidak peduli siapa yang membaptis mereka. Semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus yang punya nilai yang sama. Inilah Paulus mengingatkan kita semua loh, termasuk saya juga, bahwa pentingnya fokus pada pesan keselamatan melalui Kristus. Untuk menghindari apa? Jebakan iblis. Ya, jebakan iblis untuk apa? Perpecahan kan? Apa? Perpecahan gimana caranya? Persaingan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, inilah prinsip-prinsip yang tetap relevan ya untuk jemaat sekarang pun juga sama. Nah, inilah saya coba mensimplify menyederhanakan lah supaya mudah ya dengan sistem skor ini dahsyat loh.
Dengan sistem skor nih yang tadinya sulit jadi mudah kan. Ingat aja SKOR. S itu apa? Sasaran. Kebenaran apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat Paulus? Kebenarannya apa? Pokoknya itu. Sebenarnya tahu. Oke. Lalu Tuhan tegur apa? Setelah tahu kebenaran, tahu teguran kan pasti kita tahu. Oh, saya harus perbaikannya ini. Sudah tahu perbaikan ya komitmen aja. Oke, ada yang kurang jelas? Nanti saya Pak Karel boleh jelaskan. Mama Ita dengar saya nggak? Jelas Pak Andre, jelas. Kalau nggak jelas, nggak apa-apa tanya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya Pak Karel. Pak Karel bisa jawab. Karena dia pintar nih. Oke. Jadi siapa saja yang ikut skor ini memudahkan loh. Nggak apa-apa kalau nggak paham, kok kurang jelas. Jangan malu bertanya, karena saya juga tadinya kan nggak tahu. Jangankan ini, suruh doa makan jadi nggak berani lah. Coba suruh doa makan nggak berani saya. Jangan saya lah, nggak malu. Apalagi suruh jelasin ini firman Tuhan, mana mau saya. Ini adalah sistem ya, sistem skor ini memudahkan kita supaya kita nggak kemana-mana. SKOR sudah itu saja dipakerin. Jadi firman Tuhan itu sudah enak gitu loh. Jadi kita ngerti enak. Kalau nggak tahu ya tanya Pak Bambang, ada Pak Bambang sini. Bisa kan? Saya kalau nggak tahu saya nggak malu bertanya. Saya tanya, Pak Karel ini apa ya maksudnya? Tanya Pak Bambang. Saya tanya lah, jangan malu. Oke, lanjut Pak Karel. Ya, oke. Terima kasih Pak Andre yang sudah menjelaskan kita tentang sistem skor ya, untuk memudahkan aja supaya kita tidak melebar kemana-mana ya. Kita fokus pada inti pembacaan firman Tuhan, pengarahan salib itu adalah inti pemuritan ya. Oke, Ibu Eva sudah cukup jelas ya, Ibu Eva. Iya Pak. Ya, sudah cukup jelas ya. Udah lari lagi dia. Ya, apa Bu? Apa kita belajar. Oke, ya. Terima kasih Ibu ya. Besok kita gabung lagi ya. Jam 1 kita gabung lagi, oke. Gabung lagi. Kalau nggak ngerti skor, tanya. Ada Pak Karel di sini, ada Pak Karel, pakarnya itu. Pak Bambang, mantap itu. Tanya Pak Anggit itu tuan rumah aja ya. Saya cuma tuan rumah aja. Pakarnya sebenarnya Pak Karel itu. Ya. Oke. Lanjut. Masih ada Pak Bambang. Pak Bambang dari Malang nih. Pak Bambang monitor nggak nih? Pak Bambang. Monitor. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Ya, baik Pak. Saya akan sedikit memberi tentang 1 Korintus 1:11-18. Saya kebenaran yang saya dapatkan itu kalau kita lihat suaranya melambe ya. Di ayat yang suaranya melambe. Gimana Pak? Sekarang bagus. Suaranya melambe ya? Jaringan nggak? Kameranya on Pak. Oke. Sebentar saya tak pakai. Sudah Pak kameranya. Sudah. Ya, saya pakai. Bagus sekarang Pak. Bagus sekarang bagus. Tadi putus tadi. Ya, oke. Baik. Baik kalau gitu saya tak pakai headset Pak. Ya. Ya. Baik Pak. Jadi kalau saya ini Pak, sebenarnya kita kan di dalam setiap kita mempelajari dan membaca firman Allah itu kan ada beberapa hal ya, termasuk diantaranya adalah kita diperingatkan, kemudian kita dididik ya, kemudian ditegur, Pak ya, itu ya.
Memang pada saat siang hari ini kalau menurut saya bahwa saya dapatkan kebenaran itu di ayat yang ini Pak, ayat yang ke-13 itu mulai. Adakah Kristus berbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, jadi memberikan suatu makna bahwa Kristus itu adalah tubuh, ya, artinya kepala kita, ya, dan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Itu sesungguhnya kalau menurut saya bahwa kita diingatkan jangan lupa bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus, meskipun kita di dalam satu kebinekaan. Jadi maka dikatakan di situ pengajaran sudah disampaikan, ya, pengajaran sudah disampaikan, tetapi mereka tidak mengerti apa pemberitaan kebenaran Injil atau kebenaran Allah itu sampai-sampai Paulus mengatakan demikian. Jadi bagaimana supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Allah dan kita boleh menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup dalam satu tubuh Kristus, satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu gambaran bagaimana bisa kita baca, Pak. Artinya dalam satu tubuh itu kita memiliki tugas, artinya kita telah dipanggil dan dipilih dan diperlengkapi oleh Allah, dan masing-masing kita itu tidak memiliki tugas yang sama, tetapi memiliki arti yang sama. Satu dengan yang lain itu tidak tidak lebih tinggi daripada yang lain. Seperti contoh misalkan satu tubuh kita, mata memiliki lebih tinggi daripada tangan atau kaki. Semua itu menjadi satu kesatuan. Dan itu saling melengkapi. Itu maksudnya. Agar supaya ketika kita menghadapi segala sesuatu, karena dengan satu kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus itu, maka kita akan dapat, ya Pak. Bagaimana Pak? Ya. Nah itu. Jadi itulah yang diminta. Artinya kita harus dalam satu tubuh Kristus, dalam satu persekutuan, dalam kesatuan dan persatuan, ya Pak ya. Dan kita hidup di dalam kebersamaan, ya, tidak berbeda meskipun kita berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, artinya di dalam tubuh Kristus itu, ya. Nah, maka kalau kita hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan, maka dikatakan karena di dalam ayat yang terakhir itu, maka ketika mereka yang tidak mengerti, maka itu sebuah kebodohan. Itu kan dikatakan gitu, Pak. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, itu. Jadi maksudnya bahwa pengorbanan ataupun pemberitaan Injil kebenaran yang disampaikan oleh Paulus yang menjadi kekuatan kita itu adalah kepercayaan kita kepada kematian Yesus yang disalib itu disampaikan oleh, ya, demikian juga yang sudah kita lewati, maka kelengkapannya tidak mati terus Tuhan Yesus, karena tadi sudah disinggung oleh Pak Andre, ya, bahwa sia-sialah kamu kalau kamu tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi kematian dan kebangkitan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Itu Pak. Jadi itulah menjadi dasar iman Kristen kita. Oleh karena itu kita bersyukur, kalau menurut banyak yang saya baca, bahwa itu dasar pengertian iman kita kepada Allah, pada Yesus, pada kekuasaan, otoritas, kedaulatan Allah itu. Ketika kita mengerti itu, peristiwa itu, Pak. Makanya Rasul Paulus sampai katakan begitu.
ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab bagi mereka. Maka muncul di ayat yang 18. Kebodohanlah bagi mereka yang tidak mengerti kebenaran firman Allah. Karena, kenapa kok dimunculkan itu kematian, Pak? Dan tentu saya tambah di sini adalah kebangkitan. Kenapa? Karena itu sentral iman di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi kehidupan kita ini. Dan untuk itu, jangan kita disebut bodoh, maka kita harus hidup dalam kebersamaan, kesatuan dengan tubuh Kristus, begitu, Pak. Nah, kalau kita hidup dalam tubuh Kristus, maka kita harus hidup dalam kelahiran baru, dilahirkan kembali. Tidak mungkin bisa orang yang tidak dilahirkan kembali bisa menikmati kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Kalau kita bicara kebangkitan itu kemenangan Yesus atas maut, atas dosa, atas iblis itu di karya kebangkitan, Pak. Makanya itu satu hal yang sangat mendasar. Itu kalau tidak kita orang Kristen tidak membaca atau mengerti tentang sejarah dan isi makna daripada kematian dan kebangkitan itu, itulah maka ada orang yang mualaf itu ya. Ya, jadi yang banyak mereka pindah agama itu karena mereka tidak kuat itu. Maka kita bersyukur pada siang hari ini yang boleh saya sampaikan kebenaran yang saya dapatkan seperti itu, Pak. Jadi mari kita pada siang hari ini terus kita biarlah kuasa kebangkitan, kuasa kematian dan kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita yang akan membawa kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan dan menjadikan oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan itu akan merubah kehidupan kita. Ada perubahan hidup kita, ada terobosan baru. Tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan hal yang tadi disampaikan janji Allah bahwa kita memperoleh kekuatan dan keberkatan, kemudian yang kedua adalah janji kehidupan kita kekal, maka kita harus memiliki iman percaya kepada kuasa kebangkitan dan kuasa kematian itu, Pak. Itu kunci dari kehidupan kita untuk kita memiliki pengharapan yang penuh seperti yang tadi saya sampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dari 1 Petrus 1 ayat 3 itu surat Petrus ya, 1 Petrus 1 itu ada surat Petrus yang ditulis oleh Simon Petrus sendiri. Yang diberikan atau dipesankan kepada kita orang-orang pendatang. Kita ini orang pendatang. Kalau nanti Bapak Andri baca di dalam 1 Petrus itu kan Petrus memberikan suatu kekuatan, semangat karena suatu penindasan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu sehingga dia terpencar di wilayah Asia kecil. Ada beberapa kota itu kalau kita baca di situ, ada di Pontius, ada di Britania atau itu. Tetapi dia katakan janganlah takut bahwa engkau memang adalah orang pendatang. Oleh sebab itu kan surat yang pertama itu ditujukan kepada mereka orang-orang pendatang. Nah, itu ada kesamaan dengan kita. Sebenarnya kita ini adalah orang pendatang. Maka tepatlah bahwa pada siang hari ini kita harus senantiasa dalam satu tubuh Kristus. Jadi tepat sekali dalam 1 Petrus 1 tadi saya bilang, ini mungkin saya perlu sampaikan 1 Petrus 1 ayat 3. Karena memang kita adalah kita menjadi orang-orang pendatang dan hidup kita bukan di dunia, hidup kita di surga. Itulah janji Allah. Maka kita harus terus melekat hidup bersekutu dalam satu persekutuan dengan tubuh Kristus. Itu maksudnya Rasul Paulus. Sampai dia ada pertanyaan-pertanyaan itu agar supaya dia tergugah, terjerembab hatinya bahwa iya betul bahwa tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu yaitu Yesus Kristus itu dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Kira-kira itu Pak kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian perbaikannya karena kita bicara tentang kehidupan yang dalam satu tubuh itu, maka
di dalam eh, di dalam apa namanya, di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara satu tubuh, maka kita saya diingatkan senantiasa apapun keadaannya, apapun keadaanmu, situasi apapun, dalam kondisi apapun, kamu harus tetap bersama dengan Kristus, menjadi satu tubuh dengan Kristus itu, Pak. Karena ketika kita dalam satu tubuh Kristus, maka dia Yohanes 14 itu dikatakan ayat yang ke-17, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan, jika aku di dalam kamu dan dan firmanku ada di dalam kamu, maka aku akan menyediakan apa yang kau minta dan pasti akan menerimanya. Itu kira-kira teguran pada siang hari ini, bahwa terus kita hidup bersama dalam persekutuan dengan Tuhan dalam satu tubuh Kristus. Kemudian perbaikannya bagaimana? Ya kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Harus berubah, bertobat. Seperti Rasul Paulus, perjalanan Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa mendapatkan kuasa kematian kebangkitan Yesus, dia diubahkan hidupnya, karakter dan pribadinya. Dalam kisah berapa itu? Kisah 20 apa? Itu nanti kita baca bagaimana, tentu kita sudah pernah membaca bahwa sebelum dia dipakai oleh Tuhan kan dia berjumpa dengan Yesus, sebab arti dari kebangkitan itu adalah kehadiran Allah menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk oleh Rasul Paulus. Dan di situ ada kuasa kebangkitan, kehadiran daripada Allah itu menampakkan diri kepada Paulus. Dia dirubahkan, Pak. Untuk merubah itu dia harus sakit dulu ya sampai ya prosesnya mungkin kita berbeda-beda. Sampai pada akhirnya kalau kita baca di dalam Filipi atau berapa itu, Rasul Paulus katakan, ketika aku mengenal Allah, artinya mengenal itu hidup bersama dengan Tuhan, karena ada relasi tadi, sehingga dia katakan, hidupku yang dulu itu adalah sampah. Sehingga oleh karena pengenalanku terhadap Yesus, termasuk pada akhirnya oleh kepercayaan kepadaku kepada Yesus tentang kematian dan kebangkitan, itulah sehingga berubah total dan dia menyerahkan diri. Itu kira-kira perbaikannya seperti Rasul Paulus, perbaikan bagaimana supaya kita menjadi satu tubuh itu. Kemudian komitmen, jadi komitmen saya, rencana saya ya karena saya sudah istilahnya sudah menjelang di garis finish ya. Ya tentu saya akan terus berkomitmen tetap setia taat kepada Tuhan dan rela dan senang melakukan kehendak Allah dan mengerti kehendak Allah. Nah, itu kira-kira komitmen saya, Pak. Dengan rela dan senang saya akan melakukan apapun. Harus ringkas-ringkas, Pak. Harus ringkas-ringkas, Pak. Harus ringkas-ringkas. Oh iya. Iya, Pak. Siap-siap. Ya itu kira-kira, Pak, yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh memberi semangat kepada kita sekalian yang memang kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dalam hidup di dunia ini. Tetapi percaya seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 atau Simon Petrus bahwa kita adalah pendatang. Dan pada ayat yang berikut dalam 1 Petrus 1, bukan ayat 3 tapi ayat berapa itu saya baca, bahwa memang betul kita sebagai orang-orang pendatang itu harus takut dan gentar kepada Allah. Itu perintah Allah. Itu Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ya. Bambang sudah sampaikan Ya, skor untuk siang hari ini. Ya, Jadi, Pak. penekanannya untuk kita tetap bersatu dan mempersiapkan diri kita. Umurnya masih panjang, Pak. Tapi ringkas-ringkas, harus ringkas-ringkas. Iya, Pak. Maksud saya, Pak, agar supaya yang masuk kompak ini setia gitu, semangat gitu, Pak. Nah, itu maksud saya.
jangan timbul tenggelam kayak kapal selam. Ya. Oke. Itu. Terima kasih Kak Bambang ya. Oh, bentar. Iya. Ada Ibu Sri Mujiati dari Pati. Monitor Ibu. Ibu Sri masih ini. Ya, kebanyakan masih ini Mungkin monitor nggak aja. monitor. Mungkin Ya. nggak monitor. Ya, dia monitor Saya aja. Bapak Karel. Ah, Ya. Pak Didi. Saya Pak. Ah, Izin kan? Pak Didi, silakan ya. Izin, Bapak. Ya izin Pak. Izin Bapak. Ya. Wah, timbul tenggelam jaringan ini. Oke, bagus Pak. Saya dengar. Oh, ya dengar ya. Dan Bagus Pak Charles. Bagus, Pak. Ya, makasih. Saya mau sedikit tambahan tentang dan ringkes-ringkes tadi dan. Ya. Ringkes-ringkes. Sebab gini, kematian itu tidak mengenal usia. Enggak yang bicara bahasa ringkes-ringkes dan. Kameranya Mas, Pak. Saya mau nanggapi sebelum ke skor nanti dan. Boleh dan, Boleh kameranya, Bapak Pak? Karel? Ya. Hilang ya, Pak? Silakan, Pak. Waduh, hilang lagi. Dengan skor, Pak. Hilang ya? Iya, Enggak, bagus. Oke. Kameranya bisa Oh, Pak. bagus ya? Enggak Pak Charles. Terus lanjut, bagus suaranya. Oh, siap. Tapi Makasih. kameranya Bapak. mati ya? Kameranya nggak bisa Iya, di-on. saya matikan sebentar. Saya baru tiba di toko ini. Jadi saya gini, dan yang tentang ringkes-ringkes tadi. Memang benar kata Pak Pendeta Bambang bahwa kita ini hanya tamu, kita hanya pendatang. Tetapi status kewarganegaraan kita adalah WNS, warga negara surga. Jadi ini wong Jawa mau mampir mangan ngombe gitu kan, bahasanya kan. Hanya mampir makan dan minum orang-orang tua dulu itu mengatakan. Jadi kalau kita melihat yang baru-baru terjadi yang seminggu lalu di tanggal 8, seorang Melita, siapa itu Priska Sidabutar, Melisa. yang memang usia Melita Priska Sidabutar. Ya kita melihat umur seusia 23 tahun. Begitu cepat. Istilahnya kalau kita ngomong intermezzo aja guyonan. Kontraknya di dunia cepat, singkat. Ya kan, apalagi yang maaf kata seperti Pak Pendeta Bambang dan Andre, Bapak Karel yang sudah menginjak 70-an lebih. Ya toh kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tetapi jangan menyerah bahwa memang firman Tuhan benar dikatakan bahwa umur manusia 70 tahun, 80 tahun lebih adalah bonus. Tetapi kalau kita mengingat tentang hal itu lagi, merasa kita ini ya tadi itu, waduh ini umur saya sudah kepala 7. Kepala 8, wah sebentar lagi saya ini game. Sebentar lagi saya akan berpulang. Jadi ini wong seberang ke rahmatullah gitu ya. Kalau bagi kita kan pulang ke rumah Bapa di sorga. Yerusalem baru. Jadi kita melihat sosok seorang almarhumah Melita yang begitu cepat Hilang. Hilang, Pak. Pak Didi hilang. Ya betul Pak Karel hilang Pak. Jaringan, Ya. Wen. Ya, jaringan ada, Pak. Mic-nya mati nih, Pak. Ya, siap. Pertanyaan dan. Mikrofonnya mati. Halo. Ya, sudah Ya, dan. ya, Pak. Lanjut. Pertanyaannya, kalau kita mengingat seorang almarhumah Melita Sidabutar, apakah dia ringkes-ringkes? Ini karena merasa umur ya, kita nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak melihat orang itu usia sudah yang saya katakan 7 atau 8 kepalanya, dia akan dipanggil Tuhan, akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi kita memandang yang usianya kepala 2 masih. Sudah sebegitu cepat berpulang.
kembali ke pangkuan Bapa di surga. Jadi ibaratnya ya ringkas-ringkas ya, kalau dikatakan kalau kita sesuai dengan firman Tuhan ya memang 70-80 tahun lebih bonus. Tetapi kita janganlah kita memandang yang merasa waduh ini umur sudah segini Rek. Kalau firman Tuhan katakan ini berarti umur saya tidak lama lagi saya akan berpulang kan begitu. Pak Pendeta Bambang artinya semangat aja Pak. Kita nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Siapa tahu yang muda dulu yang dipanggil seperti almarhumah Melita. Kita nggak tahu kan kapan perjalanan hidup setiap manusia ini sudah ada garisnya. Kita kalau kontrak di dalam kita memulai usaha atau kita ngontrak rumah yang belum punya rumah, kita tahu kapan akan berakhirnya kontrak 1 tahun. Dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun depan habisnya. Tetapi kita kontrak kita, artinya Tuhan kepada kita nggak tahu kapan akan berakhir hidup ini. Ya intinya ya tetap connect dengan Sang Pencipta, dengan Bapa kita, tak jemu-jemu yang seperti Pak Pendeta Bambang katakan, jangan kita ini dikompak timbul tenggelam, ya termasuk yang ngomong kadang timbul tenggelam, saya sendiri maksud saya. Tetapi makanya terkadang kita ini iman kita diuji pada saat kita down, kita itu menjauh dari Tuhan. Pada saat kita punya masalah, malah nggak dekat dengan Tuhan, malah kita menjauh. Itu yang kadang salah ya. Makanya kenapa saya mungkin 2-3 minggu yang lalu saya pun jarang di kompak siang karena saya ada trouble yang berat bagi saya untuk saya ungkapkan. Di situ saya selalu menyalahkan Tuhan kenapa terjadi. Tetapi pembelajaran yang saya sering buka di Instagram, kemudian melihat Melita almarhum mengatakan bahwa apa sih yang dicari orang di dunia ini? Kalau ada pun yang kita miliki itu adalah bonus dari Tuhan. Nah, saya disadarkan oleh itu bahwa kehidupan kita pada saat kita lahir merocot di dalam dunia, di kandungan rahim orang tua kita masing-masing, kita bertelanjang dada dan tidak membawa apa-apa. Tapi pada saat kita berpulang pun, bagi kita pulang ke rumah Bapa pangkuan di surga, kita pun tidak membawa apa-apa. Seperti seorang almarhum Melita. Saya tergugah dengan di YouTube, di Instagram, kata-kata, apa sih yang dicari orang di dunia? Kalau ada pun itu bonus. Nah bagi saya kalau ada pun saya sampai hari ini itu karena memang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelola apa yang miliknya Tuhan. Kalaupun ada berkat itu berarti bonus dari Tuhan kepada kita. Itu yang saya ambil hikmah dari ringkas-ringkas tentang kapan berakhirnya kehidupan kita di dalam dunia fana ini. Kembali ke dan ya Bapak Karel ke skor. Masih jelas didengar Bapak? Lanjut. Bagus. Oke, Lanjut. itu adalah demikian daripada kehidupan berakhirnya kehidupan kita, nggak ada seorang pun yang tahu. Kita adalah seperti uap yang sebentar ada dan hilang dan tenggelam, kemudian tidak ada. Kehidupan kita seperti uap. Terkadang kita melihat, ini lanjut sedikit, kadang-kadang kita melihat mendengar seseorang yang kelihatan, saya di Surabaya teman saya kan banyak di Surabaya karena saya pun lahir dari Jawa kan, di sini merantau. Jadi saya dengar teman itu sehat-sehat aja. Tidak berapa lama game, loh padahal dia tidak sakit loh game. Nah itulah kehidupan manusia. Tidak harus sakit kita untuk meninggal, dan tidak harus tua kita pun berpulang. Tidak sakit pun bisa berpulang. Dalam keadaan muda pun bisa berpulang. Ya kan, kita ini berpulang itu tidak memandang, ya kebanyakan sih kita pada umumnya di dunia ini kan, si A meninggal, sakit apa ya si A itu ya? Si B kelihatan sehat-sehat, loh kenapa cepatnya berpulang? Ada yang mengatakan orang dunia, wah orang baik cepat betul dipanggil Tuhan ya. Kan gitu. Ada orang dunia mengatakan begitu. Tapi kita orang percaya mengatakan bahwa
Memang kalau sudah dipanggil berarti sudah wayanya, sudah jadi itu rumahnya. Yang waktu ditempatin, sudah waktunya ditempatin gitu ya. Itu artinya kehidupan kita sudah selesai dan berakhir, tugas kita selesai di dalam dunia. Makanya kalau di dalam gereja kami, kalau kita meninggal, jemaat kita meninggal misalnya, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Artinya kehidupan yang pasti akan kita jalani yang kekal adalah di surga kelak. Yang abadi, tidak ada kerta gigi, ratap tangis, tidak ada kesakitan di situ. Yang ada kebahagiaan bersama Yesus. Ya, di situ adalah inti daripada yang penjelasan Pak Pendeta Bambang dan Andri tadi mengatakan ringkes-ringkes itu. Makasih Bapak. Kemudian kembali ke inti skor pada saat sore hari ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang 11 hingga 18, kebenaran yang saya dapat adalah tentang tentang kesatuan kita sebagai tubuh Kristus ya. Kesatuan kita di dalam tubuh Kristus itu kadang apa ya? Yang bagi kita utama itu sebenarnya pemuritan. Pemuritan yang harus tetap kita apa ya, istilahnya dijaga dan jangan sampai pupus. Terkadang perpecahan di dalam gereja, perpecahan di dalam kita tentang kerohanian, itu kadang kotak-kotak yang membuat kita pecah. Ya, kotak-kotak itu artinya kadang ada jemaat pun yang mungkin satu, wah ini sama saya bisnisnya sama ini. Jadi di situ ngobrol tentang bisnisnya, itu yang membuat kotak-kotak, jadi tidak bisa bersatu. Disinilah kelemahan kita sebagai orang percaya yang terkadang apa ya kita buat sendiri lah. Kebanyakan orang percaya kita di dalam kita beribadah, terkadang ya itu tadi kita membuat sendiri kotak-kotak. Oh ini grupnya ini nanti satu sana grupnya ini. Itu yang membuat rasanya apa ya kita tidak bisa bersatu. Makanya di situ diadakan pemuritan, berarti inti daripada 1 Korintus pasal yang pertama hingga 11 hingga 18. Kesatuan tubuh Kristus itu perlu di dalam pemuritan, karena itu adalah bagian utama dan terutama yang harus tetap dijaga dan jangan sampai pupus atau hilang ya. Supaya tidak perpecahan tadi yang saya bilang katakan ada golongan-golongan. Tetap kita berfokus pada apa sih tujuan kita ibadah, apa sih tujuan kita hari Sabat, pergi ke rumah Tuhan. Kita berfokus pada tentang pengorbanan Yesus di salib. Berfokus pada salib Kristus. Yang kita mengingat bahwa Elohim menyelamatkan kita yang orang berdosa ini. Itu adalah kebenaran yang saya dapat. Kemudian teguran bagi saya di 1 Korintus ini adalah ya supaya tadi jangan membuat kita kotak-kotak dan biarlah kita kalau bisa membentuk pemuritan. Jadi ada kelompok-kelompok yang apa ya punya kelompok masing-masing dalam arti yang positif ya. Bukan berbicara masalah kelompok ini untuk bisnis, tetapi berbicara masalah kerohanian. Supaya agar apa tidak terpecah. Karena kadang ego dan kesombongan kita yang kita merasa saya bisa, saya mampu, itu yang membuat kita terpecah belah. Itu teguran bagi saya. Kemudian perbaikannya, saya khususnya belajar untuk apa ya kalau orang Jawa bilang kita harus merunduk ya seperti tadi yang Dan Andri katakan kita merunduk agar rendah hati dan tidak merasa saya ini lebih pintar daripada teman kita sahabat yang lain.
Kita bolehlah misalnya di kompak ini kita boleh saling menghargai. Mungkin ada pendapat yang mungkin dikatakan salah, ya bisa direvisi, tetapi jangan menjudge atau oh itu salah, pikiran begitu salah, yang benar begini. Nah, semua kita di sini adalah belajar. Di sini semua adalah belajar bagaimana pengenalan tentang firman Tuhan. Makanya di sini kita harus belajar, khusus saya belum belajar rendah hati dan tidak merasa saya ini pintar gitu kan. Karena setiap kita di sini mau dibentuk, diajar supaya lebih apa ya, lebih mantap pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Itu perbaikannya. Kemudian untuk rencana praktis dan komitmen, biarlah saya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Makanya penting bagi kita untuk seperti kelompok siang ini, untuk saling menguatkan, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan, karena itu yang dikehendaki Tuhan pada setiap kita, setiap kita anak-anaknya, artinya saling, ya ini lah, hidup kita ini di dunia ini sementara, kembali ke tadi, dunia ini fana. Tapi biarlah setelah kita berpulang, supaya kita ada cap istilahnya, apa sih, gajah meninggalkan gading ya. Kalau salah saya tolong direvisi Bapak Karel dan Andre. Gajah mati meninggalkan apa itu saya lupa. Tetapi manusia kalau mati, apa yang diomongkan? Oh, kebaikannya si almarhum itu begitu. Almarhumah suka begini. Oh, almarhum suka ngutang. Almarhum suka menipu orang. Nah, itu artinya bagaimana kita rencana komitmen saya mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Ya di kompak ini sudah bagus, di Hapruta, kalau ada Hapruta, kompak, itu kita saling membentuk tadi, dapat salingnya. Membangun komunitas garam dan terang dunia, dan khususnya kita sebagai orang percaya, menjangkau jiwa, seperti Nana Andre kan, menjangkau jiwa di luar sana. Berani kita, istilahnya orang itu pera-pera, istilahnya kita itu salesnya Tuhan. Untuk mereka yang belum percaya, mereka yang belum mengenal, mereka yang ujung-ujungnya mereka kehidupan di dunia nanti akan mengalami kehidupan yang tidak kekal karena mereka belum mengenal Tuhan yang benar. Ya, seperti saya sering kali mengatakan, mereka semua agama yang kita miliki di dunia, di Indonesia adalah 6 yang dipercaya. Semua memiliki Tuhan masing-masing, kata begitu. Makanya saya kurang setuju dengan perkataan, oh agama ini, saya agama, oh sama aja kok. Agama itu sama, menyembah Tuhan. Benar menyembah Tuhan, tetapi Tuhan yang benar siapa yang kadang mereka tidak mengenal. Kalau kita yang mengenal, kalau kita yang sudah dipilih, banggalah kita menjadi anak-anaknya. Ya, nggak mungkiri setiap masalah kehidupan, ujian, khususnya saya. Makanya saya kadang 2-3 minggu Bapak Karel dan nanti saya nggak ngikuti kompak. Koram Dio pagi pun saya nggak ngikutin karena sempat saya menyalahkan Tuhan. Kenapa terjadi? Sempat saya komplain sama Tuhan. Di saat saya setia, di saat saya connect terus dengan Tuhan, tetapi ujian itu melanda. Tapi saya disadarkan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Ujian makin besar. Itu untuk mengatasi keimanan kita, menguji sampai di mana iman kita, apakah kita, saya khususnya, bersandar dan berharap pada Tuhan Yesus atau yang lain. Itu demikian Pak, terlalu panjang dan lebar Bapak Karel. Oke, apa Pak? Terima kasih juga. Ya, terima kasih untuk Pak Didi ya. Sudah di toko nih Pak? Sudah di toko Pak? Iya Bapak. Sudah ya, Bapak. Toko, ya. Ya. Waktu dan sebagainya silakan. Ya, terima kasih Pak Didi ya. Sudah sampaikan skor untuk siang kita. Okay. Saya melihatnya dari tadi Pak Bambang ya, Pak Didi juga sampaikan tentang ringkas-ringkas ya.
Saya hanya mau bilang aja, Pak. Kita nggak tahu kapan kita lahir, kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang kita harus tahu, selama kita hidup itu apa yang kita buat. Itu yang penting, Pak. Yes. Ya. Apa Amin. yang kita lakukan sudah kita buat. Dan dalam firman Tuhan siang hari ini dikatakan bahwa jangan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Saya kira kita semua nggak mau dikatakan kita bodoh. Ya. Supaya kita tidak bodoh itu berarti kita harus pegang tentang salib itu adalah inti pemuritan. Nah itu salib adalah kekuatan Allah, ya. Supaya apa? Dikatakan ayat yang ke-17 supaya salib Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Kita banyak berbicara tadi tentang Apolos, Kefas, ya. Ada Paulus, ya. Kita banyak berbicara tentang kesatuan. Kita bersyukur bahwa kita bersatu dalam kebaktian ini. Ini satu hal yang saya mau katakan bahwa dalam keberagaman kita ini, ya, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, ada bagian ada Apolos, ada Kefas, ada Paulus, ya, masing-masing punya idola. Dan biarlah kita berpegang pada Kristus, tetap teguh, ya, dalam Kristus apapun juga yang menjadi permasalahan kita. Tema kita adalah salib itu inti dari pemuritan. Pemuritan itu apa? Ya? Pemuritan itu berbicara tentang ketaatan. Ya. Bagaimana kita akan Kristus supaya tidak ada perpecahan antara jemaat tentang ketaatan. Seorang murid itu dari dia sekolah, dia harus taat pada perintah, pada aturan dari sekolah, baik itu dalam pregluk, TK, SD, SMP sampai seterusnya sampai perguruan tinggi. Itu ada jadi seorang murid, ya, ada unsur ketaatan. Bagaimana kita taat pada perintah? Supaya apa? Dikatakan supaya salib Kristus itu tidak sia-sia. Kata-kata dari apa kita buat dalam hidup ini? Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sudah. Pertanyaan untuk kita apa yang kita buat? Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Salib Kristus menjadi sia-sia. Berita tentang kebenaran firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Di mana kita ada, di mana kita bergaul, di mana ada komunitas kita, lingkungan tempat kita tinggal, komunitas-komunitas yang lain, komunitas keluarga, komunitas di gereja. Bagaimana kita bersatukan supaya tidak ada lagi perbedaan, karena kita semuanya satu dan itu kebenaran saya lihat. Kemudian teguran bagi saya. Masih sering kali ya saya alami dalam hidup ini bahwa kesatuan itu menjadi suatu idola. Idola itu kadang-kadang masih menjadi satu bagian yang saya ambil. Itu contoh misalnya, kami sering ya, saya hari Minggu tuh kadang gereja di gereja induk, kadang di cabang, kadang di gereja yang lain gitu. Dan saya setiap minggu itu dikirimi yang minggu ini khotbahnya siapa, minggu ini khotbahnya siapa, gereja mana khotbahnya siapa gitu. Kadang-kadang saya masih memilih, ya. Sedang ada kesempatan yang ada kebutuhan ke tempat yang lain ya. Banyak kali teguran bagi saya itu saya masih bisa memilih. Oh, kalau yang ini khotbah kurang enak. Gitu. Mungkin ada di gereja lain, oh ini khotbahnya enak, saya ikut situ.
atau minimal ini ada apa siaran langsung ya online, ini bagus ya, ikuti ya. Itu yang ya, saya bersyukur selalu siang ini saya belajar bahwa semua itu firman Tuhan, semuanya berbicara tentang salib Kristus, supaya salib itu tidak menjadi sia-sia, karena salib adalah kekuatan bagi kita ya. Keteguran, perbaikan ya. Perbaikan, komitmen. Setelah saya tahu kelemahan saya, kadang-kadang dalam grup juga, saya jujur aja bilang, kadang-kadang dalam grup WA ya, kita kan punya banyak komunitas ya, ada KFM, ada GPAS, ada CPM, ada banyak yang ngirim saya itu untuk bergabung. Mungkin jam yang sama saya bisa milih, ini jamnya ini yang Mbak Firman ya ini, saya ikuti, yang lain saya ikuti ya. Terus saya mau belajar bahwa semua itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, bahwa kita ini semua satu di dalam Kristus ya. Jadi saya belajar untuk berbagi waktu kepada semua teman-teman yang kirim supaya bergabung dalam Zoom mereka ya. Kayak gitu KFM, itu ada GPAS, ada Kompas Siang. Kalau Kompas Siang yang harus karena siang ya. Kalau yang lain kan pagi. Kalau pagi itu banyak. Kalau sore itu juga banyak yang kirim. Nah, kita bisa milih ya, berbagi supaya tidak dikatakan itu kalau nggak pernah gabung, ada enak. Kesempatan untuk bergabung di mana ya. Jadi ya Pak. Ya komitmen saya. Pak Karel, saya nambah sedikit Pak bahwa kita adalah makhluk manusia ya. Kita manusia adalah makhluk sosial yang Tuhan katakan pun juga di dalam Roma 12 itu Pak mengatakan bahwa kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi artinya kita tidak bisa artinya kita membutuhkan orang lain Pak ya. Jadi Tuhan itu tahu, oleh karena itu ajaran-ajaran yang disampaikan itu harus menekankan kepada kita bahwa kita harus dalam satu persekutuan dengan kita yang satu komunitas, yaitu orang-orang percaya itu Pak. Itu maksudnya itu dalam Roma 12 itu saya teliti tadi di ayat yang kelima. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi artinya tentu kita ada kesatu bersamaan antara kita dengan saudara-saudara kita. Itu memang perintah Tuhan agar supaya kita dalam satu kesatuan, karena kita dalam satu kesatuan ada kekuatan. Ya, itu. Kemudian di ayat yang 1 Korintus 12 ayat 12 pun itu juga menyatakan bahwa kita harus satu tubuh dalam satu jemaat, itu harus satu tubuh seperti Kristus. Di 1 Korintus 12 ayat 12, maka dasar inilah yang harus kita miliki Pak dari setiap kita yang percaya. Jadi kalau makanya kan gereja itu harus memberikan satu ada seksi diakonia, ada kematian dan sebagainya, menolong satu. Itu memang perintah Allah itu Pak ya, seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kita harus dalam satu kesatuan tubuh Pak. Artinya ya kebersamaan, ada saling memiliki kasih di antara kita, saling itu memang suatu kehendak Allah. Demikian pula Kristus. Jadi gambaran itu adalah Kristus itu Pak. Jadi itu kira-kira sampaikan tambahan. Halo Pak Karel. Maaf, Pak Karel. Silakan Pak Andre. Saya kembalikan ke Pak Andre. Ya, sudah semua ya kelihatannya ya. Ya, Oke. Jadi ya, terima kasih sudah berbagi semua. Ya, ini masih ada Bu Eva,
Ada Pak Didi, ada Maksi. Ya, Maksi mungkin masih monitor saja dia. Oke, jadi saya kira sudah cukup. Kita masuk ke United Prayer ya Pak Karel. Ya, silakan. Ya, oke. Kita untuk United Prayer itu tadi pagi itu saya di info dari Ibu Maria Kendek dari Nabire. Oke. Ya, bahwa mereka itu setelah KKR kemarin itu ada banyak tantangan dan ada banyak perubahan terjadi sehingga Ibu Maria minta doa kita, mereka adakan doa keliling ke tempat-tempat yang rawan perampokan, rawan pembunuhan ya. Jadi dia minta doa ya supaya kita berdoa untuk keamanan di Papua. Ya. Juga kegiatan dari Ibu Maria dalam doa keliling kita bersama-sama dengan tim. Sungguh-sungguh ada hati mereka untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua. Itu aja sih dari saya. Oke. Ya, ada satu lagi Pak. Mungkin Pak Andre masih ingat ada Ibu Maria Jennifer. Ya itu apa ceritanya? Suaminya gimana kok? Katanya problem dengan apa itu gereja apa ya? Kalau nggak salah. Dia itu saya tidak jelas ya Pak. Ya. Cuma dia minta doa saya ya, supaya dia dapat pekerjaan. Karena selama ini dia tinggal bersama keluarga, ya, dan dia punya anaknya itu masuk di panti asuhan Islam dan disekolahkan di Islam karena dia tidak punya biaya. Dan sekarang dia ingin supaya dia dapat kerja, hingga anaknya itu mau ditarik kembali dari panti asuhan dan dia mau biaya sendiri gitu. Ya. Memang kelihatannya banyak masalah ibu ini ya, dan dia minta saya dukung dalam doa supaya bisa dia dapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, Pak. Supaya anak-anaknya tidak tetap di panti asuhan Islam, dan juga anaknya itu sekolah di situ juga, di sekolah Islam karena nggak punya biaya. Ya. Itu saya kira Pak. Jadi status perkawinannya gimana itu Pak? Dia nggak bilang kan? Dia status perkawinannya itu kelihatannya itu dia punya anak semuanya itu menikah, punya anak, cerai, menikah, punya anak, cerai. Dan tidak di gereja, Pak. Tidak ada pemberkatan di gereja. Nah, barusan iya, ini Pak. dia dibaptis, Pak. Dia dibaptis oleh satu gereja di sana. Dan gereja ini lepas tangan kalau dia punya masalah dan keluarga. Oke. Ya, jadi saya bilang coba ibu dekati sama yang baptis sama ibu. Mereka lepas tangan Pak. Saya bilang bener enggak? Saya juga enggak jelas tahu ya. Ini minta maaf Pak Andre ya. Dia waktu itu kan mau ke Malaysia. Dia punya surat, punya KTP itu statusnya kawin Pak. Nah statusnya kawin, kalau mau bikin paspor itu harus ada jenis suami. Iya. Betul. Suaminya enggak ada Pak. Oh, status perkawinannya nggak jelas. Ya, di KTP-nya itu menikah Pak. Oh. Dan dari imigrasi kan minta surat persetujuan dari suami. Suami, ya benar lah. Ya dia buntu di situ Pak. Nah dia sekarang mau cari pekerjaan. Kalau bisa ada yayasan atau apa yang bisa nampung dia supaya dia bisa bekerja, bisa menghidupi anaknya. Supaya anaknya itu tidak di panti asuhan Islam. Gitu, Pak. Dan sekolahnya di sekolah Islam itu. Saya juga. Betul ya Pak. Ibu Maria Jennifer. Dia tinggal di Mangga Besar Pak, di Jakarta. Itu aja Pak dari saya. Mungkin ada yang lain.
Ya, ini problemnya nih Bu Maria nih nggak bertobat ya. Hah? Bertobat. Iya. Tomat itu, Pak. Iya, tobat kumat ini. Perkawinan kok nggak jelas tuh piye ini. Tapi dibaptis. Nah, ini ya rutinitas inilah. Agamawi. Asal ada surat baptis, dia pikir sudah selamat. Tapi kalau dia berkubang dalam dosa terus bagaimana? Ya, itulah. Selama ini dia belum pernah baptis, Pak. Dia baptis baru bulan yang lalu itu, Pak. Iya, ada fotonya kan dikirim. Ya, ada fotonya di baptis itu. Dan yang baptis mereka itu apa? Ada pengarahan atau bagaimana? Saya tidak jelas. Nah, kok bisa dibaptis ya? Ya, saya bilang sama dia, coba Ibu hubungi gereja yang baptis Ibu. Iya, betul. Kalau pasangan, betul. Ada apa ya? Kan tanda tanya buat saya. Itu yang dosa ya. Apa ya? Nggak, kita berdoa supaya Tuhan beri buka jalan. Kalau dia punya kerinduan untuk dia bisa bekerja, supaya anak-anaknya itu jangan di panti asuhan. Panti asuhan itu ya sekolah juga di situ, Pak. Itu masalahnya. Karena dia nggak punya biaya. Sementara ini dia tinggal di keluarga. Nah, keluarga yang menghidupi dia, gitu, Pak. Itu yang masalah. Nah, itu dari saya, Pak. Itu yang problemnya, lain, ya, problemnya dia tidak menghidupi Matius 6:33 itu. Ya, itu Pak. Ya, Matius 6:33 dia tidak hidupi. Ya, akhirnya dia berkubang darilah dulu kerajaan surga ya. Iya. Matius 6:33 itu dia. Ya, oke. Ada lagi, Pak? Kalau ada? Ya. Saya, Pak. Pak Bambang. Ya, saya tolong dibantu doa tentang proses kesembuhan karena ternyata setelah kemarin dicek terakhir itu, Pak, saya ada batu empedu. Ada batu empedu. Jadi kalau yang lain sudah menurut yang saya rasakan itu seperti lambung, kemudian napas, sesak itu sudah tidak ada. Tinggal yang terasa itu di bagian punggung itu terasa kalau sudah mulai kumat itu beban, Pak. Jadi kayak berat begitu. Sakit pinggang gitu, Pak? Sakit pinggang gitu, Pak? Di atas, Pak. Di entong-entong gitu loh, Pak. Entong-entong. Ya, itu apa? Susah. Kencingnya gimana? Susah kah? Wah, lancar, bagus. Lancar. Ya. Kemudian ya itu yang saya rasakan sekarang. Nah, saya disuruh minum obat pemulihan sampai nanti kontrol yang kedua minggu depan, obat yang untuk lambung dan obat untuk batu empedu itu. Nah, saya kira kalau lambung mungkin saya rasakan Tuhan sudah jamah sembuhkan. Sekarang tinggal proses ini batunya ini. Apakah ya tentu saya yakin boleh dihancurkan oleh kuasa bilur Tuhan. Ya, darah Tuhan Yesus. Itu, Pak. Tolong dibantu untuk nanti minggu depan cek itu saya sudah dinyatakan batunya dalam nama Yesus sudah hancur batu empedunya. Ya. Itu Pak yang menjadi lepas. Ya, untuk kesehatan ya. Coba Iya, Pak, kesehatan, Pak. Ya. Dua tokoh yang besar, kesehatan Pak Bambang, Ibu Maria Kendek dan Ibu Maria Jennifer di Jakarta. Ya, oke. Saya mohon Pak Bambang untuk doakan. Ya, kita tinggal bertiga nih, Pak ya. Ada masih 7, masih 6 orang, Pak. Masih 6 orang. 6 orang, Pak. Pak Didi masih sama kita? Pak Didi masih ada kayaknya. Ya, Bapak. Masih ada. Ya, masih ada Pak Didi. Okay. Pak Charles masih ada. Ya, Pak Didi bisa doakan Pak Bambang ya? Siap, Pak. Ya, doakan kesehatan Pak Bambang untuk batu empedu ya. Kalau saya Pak Bambang, saya punya lambung, Pak. Lambung boleh juga proses penyembuhan, kesempurnaan, Pak, totalitas. Ya. Tapi yang empedu masih belum.
Oh iya, Tinggal jadi nunggu besok Pak. Ya, Pak Bibi ya, ya, doakan ya kesehatan Pak. dari Pak, Pak Bambang ya, Ya Pak. supaya Makasih Pak. usianya ditambah 15 tahun lagi Pak, sama seperti Hizkia. Ya, ya Nggak Pak. tahu, Ya, seperti Yeskel Pak ya. ya, Hizkia Pak. Ya, ya. Itu Pak Didi, kalau doakan Pak Bambang, nanti saya doakan Ibu Maria Kendek dan Ibu Maria Jennifer ya. Dan Ibu Eva masih sama kita. Ibu Eva Sitepu. Masih ada Bu Eva, masih ada. Masih Halo, ada, masih. Bu Eva Sitepu. Halo. Terus, Ya, Om. ada. Ya, Ibu Eva bisa doakan Ibu Maria Kendek di Nabire. Aku lagi di dapur, jadi aku menyimak aja ya. Oh ya. Oke. Iya. Ya. Oke. Iya, Ya. iya. Oke. Nanti saya doakan untuk Ibu Maria Kendek di Nabire dan Ibu Maria Jennifer di Jakarta. Nanti mohon Pak Bambang belum ya? Belum Pak. Pak Bambang tutup Bambang loh. ya. Oh tutup ya, baik Pak, baik. Siap. Kalau udah penutup, saya doakan Ibu Maria Kendek dan Ibu Maria Jennifer, Pak. Tolong Pak Andre ya. Loh, Ya, bukan saya Pak, doakan, Pak. tadi Bukan, Pak Ya. Didi. Pak Didi apa? Pak Didi Saya doakan ke Pak Pak Bambang. Bambang. Doakan Ya. Pak Bambang. Pak Andre doakan Ibu Maria Jennifer. Ya. Saya doakan Ibu Maria Kendek. Nanti terakhirnya Pak Bambang. Saya doa Oke. berkat. siapa? Ya Oke. Pak. Pak Bidi. Siap, Bidi. Bapak. Ya, Ya, buka kamera. Masukkan dalam doa, Pak. ya. Silakan Pak Didi. Silakan Pak Mari kita Bambang. satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekompakan siang pada hari ini ya Tuhan, hingga pada saat sore hari ini sebentar kami bisa di Zoom dengan satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran firman-Mu yang bisa membuat kami masing-masing mengerti apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tambahkanlah kami iman yang kuat, agar kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam segi aspek ujian kehidupan di dunia ini ya Bapak. Setiap permasalahan problem boleh ada, tapi kami mau tetap berpegang pada Engkau, hanya Engkau ya Bapak. Bapak, pada sore hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Dendra Muda Bambang, di dalam kesehatannya terganggu Tuhan, ada batu empedu. Kiranya Tuhan jamah Tuhan, apa yang dikatakan dokter adalah kenyataan. Kami yakin. Tetapi firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Biarlah melalui darah di atas kayu salib yang boleh menyembuhkan batu-batu dari Pak Pendeta Bambang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter, Dia adalah segala dokter. Tabib yang ajaib, yang sanggup dan mampu menyembuhkan apa yang dialami batu-batu Pak Bambang ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang terima kasih. Biarlah Tuhan jamah melalui obat-obatan, melalui tim dokter yang merawat Pak Bambang Tuhan, mendiagnosa penyakit ya Tuhan. Ya, kebenaran harus kita jaga ya Tuhan, bahwa apa yang dikatakan dokter itu kenyataan, tetapi kebenaran firman-Mu lah yang sanggup mampu menyembuhkan apa yang kelemahan tubuh dari Pak Pendeta Bambang Tuhan di dalam batu empedunya Tuhan. Dalam nama Yesus, hanya Engkaulah penyembuhku, hanya Engkaulah pengharapanku Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan. Hanya di dalam nama Yesus. Pak Bambang semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini saya boleh bersama-sama berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami kepada surga yang dalam pergumulan mereka Tuhan. Mereka berdoa siang hari ini untuk Ibu Maria Kendek yang ada di Pire Tuhan, bersama tim mereka Tuhan. Beberapa hari yang lampau mereka sudah mengadakan seminar dan KKR untuk muda-mudi di Papua Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak kerusuhan yang terjadi di Papua Tuhan. Anak-anak yang terlibat dalam perkelahian, dalam hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Mereka yang berdoa. Yang sore hari ini Tuhan, untuk Ibu Maria Kendek dan tim, mereka akan mengadakan doa keliling Tuhan, untuk mengelilingi tempat-tempat yang rawan dengan pencurian, rawan dengan pembunuhan, rawan dengan hal-hal yang tidak benar dari Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darahmu bagi Ibu Maria Kendek dan timnya. Dalam saat mereka mengadakan doa keliling, itu kuasa Tuhan akan dinyatakan di tempat-tempat yang mereka tuju. Dan tutup bungkus keluarga mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat mereka adakan doa keliling, di sana juga ada kuasa-kuasa gelap. Nah, peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di langit. Doa keliling Tuhan, mereka berperang dengan kuasa-kuasa teritorial di mana mereka jalani Tuhan. Dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darahmu Yesus. Keluarga mereka yang ada di rumah, tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Yang mereka berperang melawan penguasa jahat di udara. Mereka semua dilindungi oleh kuasa. Dan biarlah Bapa di surga. Doa mereka, doa peperangan mereka dikuat. Dan mereka boleh mengalami kemenangan dalam doa peperangan, doa keliling itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Berkati mereka, kebutuhan mereka Tuhan, kelengkapan yang mereka pakai, kendaraan mungkin Tuhan, yang sudah motor dan mobil, Tuhan lindungi mereka Tuhan dari segala hal-hal yang menyerang mereka Tuhan. Lindungi dan proteksi mereka Tuhan dengan kuasa dan khususnya kendaraan yang mereka akan pakai itu. Lindungi mereka Tuhan dari kuasa-kuasa jahat yang akan menyerang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh mengenai kemenangan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka beroleh kemenangan dan rebut semua muda-mudi anak-anak Tuhan di Papua kembali ke kerajaan ini. Terima kasih Saudara. Terima kasih Dok. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi Ibu Maria Kendek dan tim dalam doa keliling mereka. Terima kasih Bapak. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi mereka. Haleluya. Amin. Maha besar Bapak di Allah surga, Bapa kami kami. bersyukur. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami ada di virtual Zoom ini. Segala puji, syukur, kemurahan, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hari ini, siang hari ini, izinkanlah kami berdoa untuk Bu Maria Jennifer yang saat ini ada di Mangga Besar, Jakarta. Yang saat ini ada banyak pergumulan Tuhan. Saat ini biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu tetap terus mengingatkan Ibu Maria Jennifer sehingga mereka mau terus bergantung dengan Engkau, mau lebih menjaga relasinya dengan Engkau Tuhan. Kiranya Bu Maria Jennifer bisa melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dan bukan yang lain. Biarlah dia tetap melekat, tetap menggantungkan hidupnya bukan pada kekuatan manusia. Biarlah dia betul-betul mau bertobat sungguh-sungguh dan betul-betul mau mengalami lahir baru sehingga tidak hanya rutinitas atau kegiatan-kegiatan
rutinitas agamawi saja, sehingga mereka, Bu Maria Jennifer, bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya yang saat ini ada banyak masalah, problem, dan mengenai biaya, mengenai sekolahnya. Kita percaya Engkau dengan Roh Kudus-Mu akan mengingatkan terus Ibu Maria Jennifer untuk tetap terus melekat dengan Engkau. Sebagai satu-satunya sumber adalah Engkau saja, Tuhan. Biar dia tidak terpengaruh oleh angin-angin pengajaran dan disesatkan oleh paham-paham yang tidak benar, sehingga dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk terus mencoba untuk mencari pembenaran. Biarlah dia mau berkaca mengapa ada banyak problem, ada banyak masalah, karena saya percaya Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan, sehingga Bu Maria Jennifer boleh menerima suara yang lembut yang dari Engkau kepada Ibu Maria Jennifer, yang Maria Jennifer bisa mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa surga, beri dia kekuatan, dia beri ketabahan untuk menghadapi hari-hari yang sulit, Tuhan. Saya percaya Engkau mempunyai suatu rencana yang maksud, dan untuk itulah Maria Jennifer diberikan sebagai contoh untuk anaknya, untuk keluarganya, bahwa Roh Kudus tetap bekerja untuk dia. Beri dia kekuatan, terus dia melekat pada firman-Mu, Tuhan. Saya percaya apapun juga yang Engkau akan pada ini, saya percaya biarlah menjadikan banyak positif. Tuhan, saya berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak, tibalah saatnya kami akan mengakhiri perjumpaan kita dalam Zoom kompak siang hari ini. Namun Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah tolong acara Zoom siang hari ini sampai pada akhirnya. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, apa yang sudah kami sharingkan firman-Mu di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 18. Bapa, Engkau telah memberkati firman ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tetap hidup di dalam satu persekutuan, hidup di dalam suatu kebersamaan di antara kita. Seperti Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah menjadi kepala daripada persekutuan kami Tuhan. Amin. Yang artinya bahwa kita menjadi satu tubuh dengan Engkau, yaitu satu tubuh dengan Kristus. Dengan ketika kita dalam satu tubuh Kristus, maka pemeliharaan, penyertaan, kekuatan, keberkatan Engkau berikan kepada kami. Teristimewa agar supaya kami memiliki kasih di antara kita. Amin. Itulah yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Haruslah ada kasih dalam hidup kami. Karena kami adalah satu kesatuan dengan saudara-saudara kami, dimanapun kami berjemaat. Oleh sebab itu Bapa, seperti apa yang Kau katakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itulah yang kami perlukan Tuhan. Kami pohonkan kepadamu. Curahkanlah Tuhan kasih karunia-Mu, kasih setiamu dan kasih sayang-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus ada di dalam pemeliharaan-Mu. Hidup di dalam pemeliharaan, yaitu hidup di dalam kemerdekaan. Yaitu hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran itu adalah memerdekakan hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kiranya juga Tuhan,
Bagi kami yang masih ada di dalam kompak Zoom siang hari ini juga kami mohon pertolongan. Curahkan berkat-Mu. Curahkan kasih karunia-Mu. Curahkan juga Tuhan kekuatan. Dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bagi yang saudara-saudara kami yang tidak hadir pada siang hari ini juga Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang sedang dialami atau yang dipergumulkan, kiranya Tuhan tolong Engkau berkati. Demikian juga kami seluruh anggota kompak ini yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang terbelenggu oleh suatu persoalan dalam hidup Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi keyakinan kami terus di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur, sangat bersyukur bahwa Engkau tidak sekali-kali membiarkan kami. Dan Engkau tidak akan melupakan kami, meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bawalah kami terus senantiasa lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami hidup seperti putra-Mu yang tunggal, taat dan setia, mengerti dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, pada akhirnya kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Dan Tuhan, mari saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat tangan dan terimalah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Penyertaan, pemeliharaan, persekutuan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Ya, Terima kasih Pak Bambang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Andre.